Hutan adat di Indonesia itu ibarat album foto keluarga kita. Di situ ada cerita leluhur, ada doa-doa yang tumbuh bersama pepohonan, dan ada makanan yang gak pernah bisa kita temukan di minimarket. Sayangnya satu persatu halaman album itu hilang, diganti sama proyek, sama pabrik, sama janji-janji pembangunan. Bayangkan kalau foto masa kecil kita diganti brosur properti. Sakit banget kan ya? Nah, kira-kira begitulah rasa masyarakat adat kita. Dalam episode ini kita akan jalan-jalan ke 4 tempat, Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Riau, dan Papua Selatan. Bukan buat liburan, tapi buat lihat bagaimana hutan adat di sana hilang. Kayu dari hutan Kalimantan kita mestinya jadi rumah bagi orang hutan dan pengetahuan adat. Malah dipakai buat bikin mobil liburan orang bule. Iya benar, RV, Recreational Vehicle. Bentuknya bisa camper van, motorhome, dan sebagainya yang dipakai orang Amerika buat road trip. Ternyata banyak bahannya dari plywood Kalimantan. Menurut investigasi Earthside, tiap hari sekitar 500 pohon hujan tropis ditebang demi kebutuhan industri ini. Lahan konsesi di Kalimantan kini penuh jejak bulldozer. Dan di balik itu ada cerita masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya. Fauna yang langka kehilangan habitatnya. Ironis kan? Hutan kita hilang supaya orang lain bisa piknik lebih nyaman. Data terbaru menunjukkan sejak tahun 1990, 23 juta hektar hutan Indonesia telah hilang. Hampir 20% dari seluruh tutupan hutan hujan tropis. Di Kalimantan Barat saja, satu perusahaan bernama PT Maya Wana Persada menguasai konsesi hampir 350.000 hektar. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 100.000 hektar hutan lenyap. Setara dengan setengah luas kota New York. Konfliknya jelas. Masyarakat adat kehilangan tanah ulayat mereka. Sementara perusahaan logging mengantongi izin legal. Izin itu seperti lebih sakti dari hak leluhur. Orang Dayak sudah berulang kali protes, bahkan menuntut pengakuan wilayah adat mereka. Tapi suaranya lebih keras dibanding suara mesin. Kalau dipikir ini kayak kamu punya dapur sendiri. Tiba-tiba ada orang datang, ambil kompor, terus bilang, santai aja, kan saya ada surat izin. Ngeselin kan ya? Pindah ke Sumatera Utara. Ada nama Sorbatua Sialagan. Tokoh adat Batak yang jadi simbol perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan besar. Toba Pulp Lestari. Ceritanya kayak film drama. Tanah ulayat yang sudah turun-temurun dijaga, tiba-tiba masuk dalam peta konsesi perusahaan. Warga yang menanam jagung, ubi, kemenyan, dan lainnya dianggap mengganggu. Bahkan Sorbatua sempat dipenjara. Orang yang mempertahankan hak leluhur malah diperlakukan seperti kriminal. Ya untungnya, pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Sorbatua. Dan Mahkamah Agung menguatkan putusan itu pada tahun 2025. Tapi meski dia bebas, konflik belum benar-benar selesai. Hutan adat masih terancam, masyarakat masih khawatir, dan perusahaan masih ada. Pernah juga beberapa perwakilan dari mereka berjalan kaki menuju Jakarta untuk mengadukan kasus ini ke presiden. Semua berjalan lancar, hari demi hari. Hingga ketika memasuki wilayah Jakarta, mereka diharuskan karantina pas COVID ini. Tapi salah satu perwakilan mereka akhirnya diterima oleh presiden saat itu, Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya hingga saat ini, kasusnya hilang. Hutan adat di Sumatera Utara masih terancam. Perusahaan masih lanjut. Konflik antara TPL dan komunitas adat Batak atau komunitas adat Tano Batak berlangsung puluhan tahun. Masyarakat menuntut pengakuan hak ulayat atas beberapa puluh ribu hektar yang berada dalam konsesi perusahaan. Bagi masyarakat adat, tanah dan hutan bukan sekedar benda mati. Mereka adalah bagian dari kehidupan. Ketika hutan hilang, ikut hilang pula cerita leluhur, ritual adat,
dan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih parah lagi, hutan yang rusak mempercepat krisis iklim. Pohon-pohon besar yang tumbang melepaskan karbon ke udara. Sungai-sungai jadi keruh, satwa liar kehilangan habitat, dan banjir maupun longsor makin sering terjadi. Kalau kita kira ini cuma urusan adat, coba pikir gini deh, kita punya rumah warisan dari orang tua nih, penuh kenangan. Lalu tiba-tiba ada orang datang dengan sertifikat, terus bilang, rumah itu bukan milik kita lagi. Lalu ketika kita memberdayakan rumah kita, dianggap melanggar hukum. Menyakitkan ya. Sekarang, mari kita ke Rempang, Kepulauan Riau. Pemerintah punya proyek ambisius bernama Rempang Eco City. Kedengarannya modern, keren, eco-friendly. Tapi ternyata ekonya lebih mirip dengan colek dikit, gusur banyak. Ribuan masyarakat Melayu dari komunitas adat di sana terancam digusur dari tanah leluhur mereka. Hutan mangrove, kampung tua, bahkan makam leluhur masuk dalam peta proyek. Warga menolak, protes pecah, bahkan sampai ricuh dengan aparat. Mereka bukan menolak pembangunan, tapi menolak dilenyapkan dari sejarah mereka sendiri. Ya bayangkan saja ya, kampung yang sudah ratusan tahun berdiri tiba-tiba dianggap ilegal. Sementara di atas kertas, investor sudah menjanjikan miliaran dolar masuk. Lagi-lagi manusia kalah oleh angka. Di sini konfliknya jelas. Masyarakat adat menuntut pengakuan hak ulayat. Pemerintah ngotot jalankan proyek dengan alasan investasi. Rasanya kayak pertandingan bola, tapi gawang masyarakat adat dibuat lebih besar, 2 kali, 3 kali lebih lebar. Jadi sebagian orang humornya begini nih, orang sana ngomong begini. Orang luar bilang Eco City, ini demi masa depan yang hijau. Warga Rempang menjawab, hutan mangrove kami yang hijau aja digusur. Gimana masa depan hijau bisa hidup? Ironi yang terlalu nyata untuk ditertawakan. Konflik Rempang menunjukkan betapa pembangunan sering dibungkus kata modern, tapi lupa menghormati akar budaya. Padahal kalau pembangunan benar-benar untuk rakyat, mestinya dimulai dengan mendengar suara rakyat. Udah bukan zamannya lagi kalau semua proyek yang berlindung di balik kepentingan nasional harus mengabaikan suara masyarakat lokal. Pemerintah perlu menjelaskan dengan transparan dan tentu saja yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan peran lembaga legislatif perlu lebih kritis dalam menyikapi semua bentuk investasi yang ada di negeri ini, mulai dari daerah hingga pusat. Di Papua Selatan, sebuah mega proyek yang ukurannya hampir 280.000 hektar. Hampir 4 kali luas Jakarta. Namanya proyek Tanah Merah. Dari atas drone, hutan Papua Selatan terlihat hijau pekat, seperti permadani alam yang ada di bumi. Tapi di balik itu ada garis-garis batas konsesi perusahaan yang perlahan menggerogoti hijaunya permadani tersebut. Sejak 2012 hingga 2022, sekitar 8.000 sampai 9.000 hektar hutan sudah hilang. Dan kalau semua izin jalan, hampir 280.000 hektar bisa lenyap. Angka ini bukan sekedar statistik. Bagi suku Ayu, hutan adalah dapur, apotek, supermarket, sekaligus museum sejarah leluhur. Namun sejak PT Indo Asiana Lestari dengan izin 36.000 hektar, plus perusahaan lain seperti MJR dan KCP masuk, kehidupan berubah drastis. Pada tahun 2023, Henry Kusworo dari suku Ayu mencoba menggugat izin lingkungan perusahaan tersebut. Ya sayangnya gugatan tersebut ditolak. Bukan karena salah gugatannya, tapi salah prosedur. Jadi ibaratnya gini nih, ibaratnya seperti ikut lomba nyanyi, tapi didiskualifikasi bukan karena false, tapi karena salah isi formulir. Dan di akhir 2024, Mahkamah Agung pun menolak kasasi masyarakat Ayu. Rasanya seperti jadi tinggal di tengah lapangan bola, lawan bawa tim penuh, sementara kita sendirian.
Keputusan itu membuat masyarakat merasa hukum lebih condong ke bisnis daripada kehidupan mereka. Tapi cerita ini belum selesai. Suku Ayu masih terus melawan. Didukung oleh aktivis, LSM, bahkan jaringan internasional. Mereka selalu bilang, hutan adalah nyawa, bukan komoditas. Dan kalau hutan itu hilang, bukan hanya Papua yang kehilangan, tapi seluruh dunia ikut terkena dampaknya. Dari naiknya emisi karbon, hilangnya satwa endemik, sampai krisis iklim yang makin parah. 4 kisah ini cuma potongan kecil dari ratusan konflik hutan adat di Indonesia. Kita bukan cuma kehilangan oksigen, tapi juga kehilangan cerita pengetahuan dan identitas. Jadi sebelum semuanya hilang dan cuma jadi nama jalan atau nama mall, mari kita belajar. Dengar suara masyarakat adat. Karena kalau mereka hilang, kita semua ikut hilang. Paham kan?